Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita pada subuh yang penuh berkah ini, berjanji lebih baik setelah Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, Ramadan telah berlalu dan kami yakin kita semuanya saat bulan Ramadan tersebut kurang lebihnya pernah berjanji setelah Ramadan ini kita akan lebih baik lagi. Setelah Ramadan kita memperbanyak amal. Setelah Ramadan kita perbaiki niat kita untuk Allah. Setelah Ramadan akhlak kita menjadi lebih baik, adab kita menjadi lebih sempurna, bakti kita kepada orang tua kita lebih baik lagi, tauhid kita lebih baik lagi, dan banyak sekali yang kita janjikan selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan ini kita lebih baik. Dan Ramadan telah berlalu dan kita sudah saatnya mengingat kembali janji-janji kita selama di bulan Ramadan tersebut agar kita menjadi lebih baik. Dan inilah hakikat kehidupan para jamaah sekalian, ya, kita saling mengingatkan tentang kebaikan. Oleh karena itu, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Imam Syafi'i mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surata lakafathum. Kalau seandainya Allah menurunkan ayat, cukup ayat ini saja sudah cukup. Karena hakikat kehidupan para jamaah sekalian dua ini. Kita berwasiat saling menasihatkan tentang kebenaran, ini yang benar, ini yang salah. Di tempat kerja, ya, bos mengingatkan ini yang benar, suami istri mengingatkan ini yang benar, salah, jangan begitu, jangan begini. Kemudian selanjutnya adalah watawassaw bis sabr, mengingatkan tentang kesabaran. Ya, sabar dengan musibah. Ya, sabar tiga macam. Sabar dengan musibah. Ya, sabar ya kalau ada musibah saling menyabarkan kita kan. Suami istri, teman, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar ketika ngaji, sabar ketika nuntut ilmu, sabar bertahap, sabar ketika sholat malam yang lama, sabar ketika jenuh belajar, jenuh menghafal, sabar. Kemudian yang ketiga, sabar ketika meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Ya, sabar ya, supaya tidak begadang nonton bola, sabar banget ya. Sabar ini dan sebagainya. Dan inilah yang kita ingatkan kembali setelah Ramadan ini. Ya, setelah Ramadan kita dapat suntikan keimanan, recharge keimanan selama di bulan Ramadan. Ya, pada subuh ada kajian, tarawih juga ada kajian lagi, disuntik dengan membaca Al-Quran yang lama, sholat malam yang panjang. Kemudian sudah saatnya kita mengingat lagi, kita saling mengingatkan, saling menasehati. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di bulan Ramadan kita berjanji? Kenapa di bulan Ramadan kita berjanji, iya nanti insyaallah lebih baik lagi. Saya berjanji, berazam
bertekad di dalam hati harus lebih baik lagi. Karena selama di bulan Ramadan kita merasakan nikmatnya beragama, nikmatnya beribadah, ada nikmat, ada dzauq, ada manisnya iman. Karena iman memiliki rasa dan bisa dirasakan. Karena sebagian orang mengatakan ada indera keenam. Iya, indera keenam ada. Ada indera keenam. Kemampuan merasakan. Indera keenamnya dalam tanda kutip seorang mukmin merasakan manisnya iman. Bukan indera keenam bisa mendeteksi penampakan, ya, suasana-suasana, menebak-nebak hal tertentu. Bukan. Ini memang ada indera keenam seorang mukmin dalam tanda kutip merasakan keimanan, manisnya, lezatnya, halawatul iman. Itu terasa, halawatul iman, manisnya iman itu kerasa, ya. Dan hanya dirasakan oleh orang yang Allah berikan hidayah dan taufik dan diberikan kenikmatan dalam beribadah. Dia rasakan, ya. Semua berbagai macam kebaikan dan ibadah di bulan Ramadan itu dia rasakan, namanya manisnya iman. Kenikmatan ini serta kenangan-kenangan selama di bulan Ramadan tersebut, inilah yang menyebabkan kita akan lebih baik nanti di bulan Ramadan. Kita akan setelah Ramadan, saya lanjutkan banyak kenangan-kenangan yang baik. Dan para jamaah sekalian, sudah selayaknya semua hal-hal ibadah, kebaikan selama bulan Ramadan tersebut harus kita lanjutkan sebagaimana janji kita. Mengapa demikian? Sebagian ulama menyebutkan suatu kaidah, min alamati qubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal, diterimanya kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Para jamaah sekalian, yang terpenting dari amal ibadah kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jadi kita beribadah, yang penting adalah diterima. Bahkan kalau kita membuka pelajaran tauhid kita, kalau kita belajar kitab tauhid, di situ dijelaskan dalam kitab tauhid tersebut, setelah beramal ada yang lebih penting. Setelah beramal ada yang lebih penting. Jadi kita beramal, sholat, zakat, puasa, dermawan di bulan Ramadan, kita beramal semuanya. Ternyata ada yang lebih penting setelah beramal, yaitu kita menjaga amalan tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas dalam kitab tauhid, dalam pelajaran tauhid kita. Ini justru yang lebih penting. Dari mana? Dari mana hal ini? Dari perbuatan bapaknya para anbiya, Abul Anbiya, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, pertama beliau melakukan ibadah yang sangat mulia. Apa ibadah yang sangat mulia tersebut? Ibadahnya adalah membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah, perbuatan yang sangat mulia. Kemudian diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah ini pasti benar. Pasti benar. Perbuatan membangun Ka'bah. Ya. Ka'bah, ya. Dan hasilnya pun menjadi pusat kiblatnya kaum muslimin, tumpuan hati kaum muslimin.
Setelah melakukan ibadah tersebut, ternyata Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Berdoa. Sehingga dari penjelasan ini dalam kitab tauhid tersebut dijelaskan yang lebih penting. Jadi amal penting, tapi ada yang lebih penting setelah beramal, yaitu kita memastikan amal tersebut, berdoa agar diterima dan jangan sampai terhapuskan, tersia-siakan, haba'an manthura, dengan berbagai macam hal-hal yang bisa menghapuskan, dan ini harus kita pelajari. Jadi lebih penting memastikan amal tersebut diterima. Nabi Ibrahim masih berdoa supaya diterima, sedangkan kita pertama ibadahnya bisa salah, caranya salah, sudah tidak ikhlas lagi, tercampur dengan berbagai macam amal, kemudian amal tersebut kurang bermanfaat. Ternyata kita dengan pedenya, dengan yakinnya pasti diterima kok. Nah, karena begitu pentingnya amal kita ini diterima, tugas kita adalah kemudian berdoa harap-harap cemas, dan kita sangat ingin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Dan ini yang paling kita harapkan, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan salah satu yang membuat kaum muslimin gembira, yang membuat kita lega, karena memang seorang muslim dua ini, wa yad'unana raghaban wa rahaban, berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Seorang mukmin dia tidak terlalu pede, oh pasti diterima. Kemudian tidak terlalu khauf, tidak terlalu takut juga, sepertinya tidak diterima saya hamba yang ini, dan terlalu khawatir jangan-jangan riya. Lagi sholat malam lewat orang, jangan-jangan riak, saya tidak terima kayaknya. Jadi berada di tengah-tengah. Jangan terlalu pede, jangan terlalu meremehkan. Kemudian yang membuat kita gembira dengan ilmu ini adalah kita tahu tanda amal kita diterima selama bulan Ramadan. Ada kabar gembira. Kabar gembira tersebut adalah kaidah yang disampaikan oleh ulama tadi, min alamati qubulil hasanah al hasanatu ba'da. Di antara tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan adalah kebaikan setelahnya. Jadi apa tanda sholat malam kita yang panjang, bangga ya, yang di akhir 10 Ramadan bangun jam 1, jam 2, sholat sampai menjelang subuh. Apa tanda diterima? Tanda diterima berarti setelah hasanah tersebut, al hasanatu ba'daha, setelah Ramadan kita masih sholat malam. Ini tanda diterimanya amal. Apa tanda diterima puasa kita? Setelah Ramadan masih puasa. Apa tanda ibadah sedekah kita di bulan Ramadan? Diterima setelah Ramadan masih sedekah. Nah ini para jamaah sekalian, ini adalah kabar gembira. Dan hendaklah kita luruskan niat lagi, karena sebagaimana tadi dan perlu ditekankan terus menerus, bahwasanya yang lebih penting setelah beramal adalah kita agar bagaimana amal kita diterima. Ini yang lebih penting, menghindarkan dari menghapusnya dan sebagainya. Dan selalu ditekankan oleh ulama-ulama kita bagaimana agar amal kita diterima, bukan sekedar kita lakukan saja. Nah, para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hal-hal tersebut yang kita lakukan, yang kita dawamkan, yang kita rutinkan, yang perlu kita rutinkan selama di bulan Ramadan, dan memberikan kenangan-kenangan yang baik. Kenangan tersebut akan menyebabkan kita akan mengulangi lagi, kita akan melakukannya lagi di bulan Ramadan, setelah Ramadan. Ada berapa hal para jemaah sekalian, kita mungkin sebutkan dulu.
baru kita jelaskan pelan-pelan. Yang pertama, ketika sahur dan berbuka. Ya, ibadah ketika selama bulan Ramadan, sahur dan berbuka. Ya, sahur dan berbuka dengan berbagai macam keutamaannya sangat banyak. Ya, keutamaan di waktu sahur, diterimanya di mustajab doa, keberkahan waktu sahur, fa inna fis sahuris barokah. Kemudian ketika berbuka juga demikian. Ya. Dan ternyata ketika sahur dan buka adalah waktu di mana kita berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Yang sebelumnya sibuk, sebelumnya memiliki waktu sendiri-sendiri, sekarang saatnya berkumpul ketika sahur dan berbuka. Sebelumnya sibuk, apalagi orang Jakarta, orang kota sibuk. Ketika di bulan Ramadan ada waktu berkumpul. Ini kita sebutkan dulu. Kemudian yang kedua, demikian juga ketika kita i'tikaf, kita berkhalwat kepada Allah. Berkhalwat kepada Allah. Hanya berdoa kepada Allah, dan kita pun merasakan nikmat. Ternyata itu nikmat, manisnya iman. Ya, coba kita mengingat kembali ketika kita i'tikaf di masjid, tidurnya tidur lantai, bukan di hotel bintang 5, bukan di penginapan yang mewah, hanya tidur di lantai masjid. I'tikaf berdua hanya kepada Allah, berkhalwat. Ya, fasilitas tidak sebagus di rumah. Ya, kadang-kadang kamar mandi ngantri lama, belum lagi ada yang lupa nyuci, ya, bau dan sebagainya. Tapi kita merasakan nikmat tersebut. Ya. Hanya duduk tidur di beralaskan lantai, kadang-kadang dingin, kadang-kadang cuma sarungan, selimutan, tapi kita merasakan nikmat. Demikian juga dengan membaca Al-Quran lama. Kapan lagi kita bisa membaca lama? 2 jam, 3 jam kita membaca Al-Quran. Istirahat sebentar, baca 2 juz, 3 juz, itu kita baca. Kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan? Demikian juga dengan sholat malam, menikmati bacaan Al-Quran. Ya, menikmati bacaan Al-Quran. Ya, berdiri yang lama, 2 jam. 2 jam sampai 2 jam. Ya, terutama kalau 10 malam terakhir, ya, ada kloter kedua ya. Kloter keduanya bangun tengah malam, berdiri yang lama. Lama berdiri tersebut. Ya. Demikian juga dengan berinfak. Ya. Dermawan, menghilangkan ego, menghilangkan ketakutan kita dengan harta. Ternyata setelah kita infakkan harta tersebut di bulan Ramadan dipaksa. Sebelumnya misalnya 500.000, tiba-tiba langsung udahlah 2 juta aja. Dipaksa sedikit, ternyata harta tidak berkurang. Ya. Ternyata harta tidak berkurang, kehidupan seperti biasa saja, mengalir lagi, ternyata tidak berkurang. Harta tidak berkurang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan setelah diinfakkan agak banyak sedikit. Hidup jalan seperti biasa, sama aja. Infak 500.000, infak 2 juta, sama hidup kita berjalan seperti biasa. Kalau gitu 2 juta aja. Tidak ada yang berkurang, tidak ada. Ternyata setelah infak 2 juta, makan masih lancar, ya, SPP anak masih muda, ya, uang jalan-jalan masih ada, ini masih ada. Ternyata hanya dibuat takut oleh setan saja. Yukhawwifu awliya. Ternyata hanya tugasnya setan menakut-nakuti kemiskinan. Itu tugasnya setan, membisikkan terus, takut miskin. Selama bulan Ramadan. Dan demikian juga selama bulan Ramadan, ya, kita menangis di bulan Ramadan, ya, meneteskan air mata karena Allah. Ini juga merupakan kenikmatan, manisnya iman yang kita bahas di awal tadi. Para jamaah sekalian, menangis karena Allah nikmat. Dan kuncinya adalah di saat sendiri. Di saat sendiri.
Ya oleh karena itu sab'atun yuzilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang dia mengingat Allah, entah itu dia mengingat karena takut, ya, takut karena Allah, ya, ataupun mengingat kasih sayang Allah yang begitu luar biasa, terharu, ya, kita pernah menangis terharu dengan kebaikan seseorang yang luar biasa. Kita pun menangis karena kebaikan Allah yang sangat banyak sekali. Tetapi ada kata kuncinya khalian, dalam keadaan sendiri. Fafadat aina, airnya, kemudian menangis air mata. Inilah nikmatnya. Sendiri saat Allah yang menangis sendiri. Kalau rame-rame menangisnya, sebagian ulama menyebutkan ada menangis menular. Menangis menular. Ya, oleh karena itu sebagian ulama ketika sebagian imam, ya, imam sholat, sebagian para ustadz, sebagian para syekh, ya, ketika dia akan menangis di keramaian, dia berusaha tahan tangisannya. Dia berusaha tahan. Ya, dia berusaha menahan tangisannya. Ya, para imam, ya, dia sedang membaca Al-Quran, tersentuh, dia berusaha tahan tangisannya sebentar. Jangan sampai orang tahu saya menangis. Dia tahan sebentar. Karena memang yang namanya menangis adalah khalian. Ini yang lebih baik. Tetapi memang ada beberapa yang tidak bisa menahan, terpaksa dia menangis depan manusia. Tak bisa tertahankan kembali. Yang namanya menangis, ya, selama bulan Ramadan saat sendiri. Sendiri berhalwat dengan Allah, itulah dia baru menangis. Itu air mata keimanan. Itulah sebagian ulama menyebutkan itu adalah kejujuran. Air mata yang mengalir di mana mata airnya, air mata yang mengalir di mana mata airnya bersumber dalam kejujuran hati dan kejujuran keimanan, sidqu imani. Bersumber dari mana? Bersumber dari kejujuran keimanannya di dalam hatinya. Di saat sendiri. Karena para jamaah sekalian, kita tidak bisa menangis karena Allah begitu saja, tidak bisa. Kita tidak bisa menangis karena Allah saat sendiri begitu saja, tidak bisa dikarang-karang. Benar-benar muncul dari kejujuran keimanan dalam hati seseorang. Benar-benar muncul dalam kejujuran hatinya saat sendiri. Tidak bisa para jamaah sekalian, coba. Walaupun kita berusaha nangis, tidak bisa. Kita coba masuk ruangan sendiri tengah malam, tutup semuanya, buat suasana supaya syahdu, nyalakan lilin dalam kegelapan, sendiri merenung, ayo nangis, tidak bisa. Ayo nangis, tidak bisa para jamaah sekalian. Ayo nangis sendiri karena Allah. Ingat-ingat, kita coba ingat-ingat lagi. Sudah kita usahakan, ingat dosa-dosa yang dulu, ya Allah saya pengen ini, tidak bisa keluar air mata tersebut. Kita sudah coba ingat-ingat yang sedih-sedih, ya, bapak meninggal, ibu meninggal, tidak bisa. Kita sudah berusaha bagaimana, ayo nangis, tidak bisa para jamaah. Tidak akan bisa. Silakan dicoba. Sudah kita usahakan semuanya. Tidak akan bisa. Khalian, ingat, sendiri. Tidak akan bisa. Nah, ketika menangis karena Allah sendiri tersebut, itulah bukti keimanan, kejujuran saat sendiri. Adapun para jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika ramai menangis berjamaah, ya, sebagian ulama sebut ini disebut menangis menular, muta'addi, dia nular. Dijelaskan Ibnu Qayyim, ini menangis yang menular karena salah satu menangis tersebut salah satunya
ketika salah satu orang menangis, yang lain ikut menangis. Menangis jama'i. Ya muhasabah, kadang-kadang muhasabah bareng, walaupun bagus ya, tetapi menangisnya kadang-kadang menular. Ya sebelah menangis, kok nangis ya? Sebelah lagi, kok nangis juga? Ya udah saya nangis juga. Ya. Apalagi perempuan ikut nangis, udah Romi nangis, nangis semuanya. Ya apalagi diingatkan ditambah lagi dengan musik-musik gitu ya, musik-musik syahdu. MC-nya pun coba ingat perjuangan orang tua kita dulu, tangannya yang sudah rapuh, tangannya tambah nangis semuanya. Ingat dahulu orang tua kita di desa, nangis semuanya. Tapi yang benar, ini maksudnya yang lebih benar para jamaah sekalian adalah saat kita sendiri. Nah, selama bulan Ramadan, para jamaah sekalian rahmati Allah, apakah kita pernah? Apakah kita pernah selama bulan Ramadan menangis karena Allah di saat sendiri? Berkhalwat dengan Allah. Karena kalau di bulan Ramadan saja sulit, apalagi di bulan yang lain. Bukti keimanan kita. Karenanya kita dapatkan para ulama sangat banyak. Rasulullah SAW banyak nangis. Abu Bakar, jangan Rasulullah terlalu banyak ya kalau kita sebutkan di waktu yang singkat sampai ini kita sampai syuruk saja. Terlalu banyak. Rasulullah SAW terlalu banyak hadis-hadis kalau kita sebutkan. Banyak nangis Abu Bakar sampai-sampai diprotes oleh Aisyah ketika ditunjuk menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengganti menjadi imam sholat. Ya, suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah terus mengatakan kepada Rasulullah, kenapa Abu Bakar? Dia baru baca berapa ayat langsung nangis nanti. Tidak jalan sholatnya. Kenapa? 7 Abu Bakar. Umar yang keras pun banyak kita temukan. Umar yang tegas bahasanya. Banyak menunjukkan dia nangis. Utsman yang pemalu banyak. Para ulama yang lain dan sebagainya. Ya. Dan tidak hanya itu, masih kita dapatkan di zaman ini orang-orang yang demikian, yang dia menangis. Imam sholat dan sebagainya, para ustadz lagi ceramah, nih ingat nangis, tidak bisa ditahan. Itu menunjukkan keimanan. Sidqu imani katanya, itulah kejujuran, kabar gembira yang disegerakan di muka bumi, yang disegerakan. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan juga seumur hidup tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian, menunjukkan kerasnya hati atau menunjukkan niatnya dia tidak ikhlas dalam beragama. Ada tujuan yang lain dia cari dalam beragama ini. Entah itu pengen terkenal, pengen dikenal menjadi aktivis takmir, pengen dikenal menjadi penyelenggara kajian yang banyak jamaahnya, pengen dikenal jadi orang yang berilmu, pengen dikenal jadi itu berarti menunjukkan ketidakikhlasannya dan kerasnya hatinya. Seumur hidup tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian. Ini menjadi muhasabah kita, menjadi renungan kita. Setelah Ramadan tersebut ya, kita berjanji ya. Mungkin kita ingat Ramadan. Kalau Ramadan kemarin tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian, kita berarti berjanji kalau begitu setelah Ramadan saya akan usahakan. Dan semoga berjumpa dengan Ramadan selanjutnya dan saya bisa merasakan nikmatnya tersebut. Demikian juga ya, demikian ya tentang ini waktunya singkat jadinya. Jadi saya mau jelasin panjang lebar agak takut gitu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, itu tadi ya salah satu ya, menangis karena Allah. Coba dibuktikan saja deh. Dibuktikan ya. Ini keajaiban ini, menangis karena Allah ini. Ya, sehingga sebagian dari para asar-asar para salaf kita, contohnya Ibnu Umar mengatakan, la an adma'u min khasyatillah habbu ilayya min atasaddaqa bi alfi dinar. Sebagian para sahabat, Ibnu Umar mengatakan, saya menangis karena Allah
lebih aku cintai daripada berinfak dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar banyak para jemaah. 1.000 dinar, 1 dinar harga 1 kambing. 1.000 kambing. Kalau 1 kambing berapa? 3 juta sekarang ya. Ya udah sekaliin deh dengan 1.000. Kenapa? Karena menunjukkan sidku keimanannya. Ketika seseorang, ya, sebagian ulama lagi menjelaskan bagaimana dia tidak gembira ketika dalam sendiri menangis karena Allah, kemudian dia mendengar hadis-hadis yang lain, tidak akan tersentuh mata yang menangis karena Allah. Dia tambah gembira. Berapa ulama lagi menjelaskan ketika air mata yang mengalir tambah gembira atau tambah menangis lagi, akhirnya mata ini keluar. Akhirnya saya mendapatkan salah satu tanda jujurnya keimanan saya. Akhirnya air mata ini keluar, dan akhirnya aku mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang jujurnya keimananku. Ini kabar gembira yang disegerakan di muka bumi. Dan inilah selama bulan Ramadan tersebut kita dilatih berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, sendiri dengan Allah. Dilatih selama di bulan Ramadan itulah, dan bahkan esensi dari i'tikaf, adalah agar kita dilatih berkhulwat dengan Allah, merasakan nikmat berdua dengan Allah saja. Dilatih. Karena yang namanya i'tikaf adalah qat'ul alaik, memutuskan hubungan anil khalaik, dari para makhluk. Jadi i'tikaf itu apa? Memutuskan hubungan dengan makhluk sementara. Dengan teman, kolega, sahabat, kan jangankan itu, dengan istri aja nanti. Kenapa? Kalian manusia nanti dulu semuanya, istriku, anakku nanti dulu, maaf. Sahabat maaf, pekerjaan maaf nanti dulu. Kenapa? Ini waktu saya untuk Allah. Yang sebelumnya sudah kita sisihkan. Waktu untuk istri ada disisihkan. Sebelum tidur dengar curhatnya istri, dengar curhat. Dengan anak-anak akhir pekan jalan-jalan, ada waktu khusus. Disisihkan untuk teman sahabat, ngopi bareng, nongkrong bareng dengan sahabat. Dengan waktu dengan bos, rapat. Waktu dengan yang lain-lain, ada waktunya semua. Sekarang maaf semuanya. Nah, ini waktu saya sama Allah. Yang sebelumnya kalian dapat waktu, udah dapat semua. Sekarang maaf, ini waktu sama Allah. Jangan diganggu dulu. Sebagaimana lagi sama istri, tidak mau diganggu. Lagi jalan-jalan sama anak-anak, ada grup kantor ribut-ribut tentang kerjaan. Nah, nanti dulu lah, lagi libur nih, tidak mau diganggu. Sama dengan Allah, nanti dulu, maaf sama Allah. Bulan Ramadan tersebut kita dilatih berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan, itu inti dari i'tikaf, memutuskan hubungan. Putuskan hubungan nanti dulu, maaf. Nanti. Ini waktu saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan beribadah, diisi dengan berdoa kepada Allah, diisi dengan membaca Al-Qur'an, membaca kalamnya. Sedang ngobrol deh. Kita baca Al-Qur'an kan berarti membaca kalam Allah. Diisi dengan bagaimana cara taqarrub kepada Allah. Dan itu semua kita dilatih agar kita merasakan nikmat berdua hanya kepada Allah. Itu seorang mukmin. Saat orang lain tidak ada, kita masih punya Allah. Itu kita dilatih dekat dengan Allah. Curhat, cerita. Saat manusia semua meninggalkan kita, tenang, saya masih ada Allah. Para nabi, para orang-orang soleh zaman dahulu, ketika manusia meninggalkan semuanya, semua meninggalkan semua ini, tidak ada lagi yang mendukung saya, siapa? Ternyata saya masih punya Allah. Kenapa? Karena memang mereka sudah mendapatkan latihan dekat dengan Allah. Saat sendiri tidak ada manusia, tenang, masih dekat sama Allah. Saya masih punya Allah.
Itulah yang dilatih selama di bulan Ramadan. Dan tentunya setelah bulan Ramadan kita lanjutkan. Setelah di bulan Ramadan kita lanjutkan para jamaah sekalian. Berkhalwat dengan Allah, merasakan nikmatnya berdua dengan Allah sendiri. Dan kadang-kadang kita butuh waktu tersebut para jemaah. Kadang-kadang ada saatnya kita butuh waktu hanya berdua kepada Allah. Dan itulah sebagian para ulama yang lain waktu tengah malam, waktu sahur tersebut, berdua merenung hakikat kehidupan, baca Al-Quran lagi biar tenang hati, tenang pikiran, berdoa kepada Allah, merenungi kehidupan kita ini, apa yang kita cari di muka bumi, buat apa tujuan kita hidup, ngapain sih capek-capek kerja, untuk apa saya kumpulkan harta banyak sebanyak ini, apa sih yang engkau cari dari kehidupan, ya, untuk apa gunanya engkau sombong depan manusia. Iya, manusia sudah memuji engkau semua, sekarang apa sudah kamu dapatkan? Jabatan sudah engkau dapatkan, kehidupan masih mengalir seperti biasa. Apa yang engkau cari? Kemana hendak melangkah? Apa tujuan akhir hidupmu? Dan kemana engkau akan bawa hati ini? Dan apa yang terjadi setelah mati nanti? Semua ditinggal. Itu perlu kita lakukan, berkhalwat kepada Allah. Dan sebagian lagi para ulama dan para ustadz kita menjelaskan, dengan berkhalwat kepada Allah bersendiri, maka manfaatnya kita rasakan pertama kali ketika di alam kubur. Manfaat paling pertama kita rasakan memiliki kebiasaan berkhalwat dengan Allah yang dilatih di bulan Ramadan tadi dengan i'tikaf, dengan ibadah hanya kepada Allah. Manfaat paling pertama yang kita rasakan ketika di alam kubur. Kenapa? Ketika kita meninggal di alam kubur sendiri, di alam kubur sendiri, nafsi-nafsi, dengan gelapnya sendiri. Di saat sendiri tersebut tidak ada lagi, tidak ada kan keluarga, tidak ada siapa lagi, tidak bisa hubungin siapa-siapa, tidak, sendiri saat itu. Di saat itulah yang sudah terbiasa berkhalwat dengan Allah, dia akan merasa tenang di alam kubur sendiri. Tenang, saya masih ada Allah. Dia akan tenang menghadapi fitnah kubur, pertanyaan. Dia akan jawab dengan baik. Yusabbitullahu alladziina amanu. Akan ditenangkan. Di alam kubur itu sendiri kita. Sendiri, tidak bisa, benar-benar sendiri. Siapa lagi kita menghubungi? Tidak ada. Keluarga, sahabat, tidak ada. Sendiri. Ketika sudah terbiasa di dunia kita berkhalwat sendiri kepada Allah, merasakan nikmat, begitulah yang kita rasakan sendiri nanti di alam kubur. Dan tentunya kita merasakan kenikmatan para jemaah. Nikmat, ternyata iman itu punya nikmat. Coba kita ingat-ingat saat i'tikaf. Ternyata nikmat. Membaca Al-Quran dalam waktu yang lama, sejam, 2 jam, ya. Terlebih yang bisa bahasa Arab, salah satu juga nih. Kita berjanji lebih baik setelah Ramadan, kita mulai membaca, bisa belajar bahasa Arab. Ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Umar bin Khattab. Membaca Al-Quran dalam waktu yang lama, dengan memahami dasar-dasar bahasa Arab. Kita belajar dasar-dasarnya aja, tidak perlu sampai bisa ceramah bahasa Arab, tidak. Dengan belajar dasar-dasarnya aja, insya Allah belajar isim, fiil, huruf, kalimat. Kita belajar, kita mulai bisa memotong-motong, paham. Dengan belajar Al-Quran kita akan merasakan kenikmatan. Baik nikmatnya ketika sholat,
ya, sholat imam dengan bacaan yang panjang, kemudian kita mengerti apa yang dibaca, itu akan merasakan kenikmatan. Terlebih dalam suasana yang lama, suasana yang berkah. Oleh karena itu kita sering mendengarkan para ulama-ulama dahulu sholat malam 100 rakaat, 1000 rakaat. Bahkan kenapa disebut sholat tarawih? Karena tarawih itu diambil dari kata roha, istirahat. Kenapa? Karena panjangnya sholatnya. Jadi kenapa disebut tarawih? Karena panjangnya sholatnya, lama. Kemudian setelah salam semuanya langsung istirahat pulang. Karena panjang sekali. Begitu panjang sholatnya. Di balik itu semua, kenapa kalau kita berpikir secara logika para jamaah sekalian, berdiri dalam waktu yang lama, capek, lelah, ternyata bisa. Kenapa? Karena saat itu sedang nikmat, sedang menikmati. Karena saat itu sedang nikmat, bisa berdiri yang lama. Tidak mengherankan para ulama dahulu dia sholat malam yang lama karena dia merasakan nikmat, dan kita merasakan nikmat tersebut. Apabila waktunya baik, tempatnya penuh berkah, di waktu penuh berkah kita akan merasakan. Sebagian para jamaah kita pun merasakan. Contohnya ketika sedang itikaf dan sedang umroh dan haji, sedang umroh, sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, sholatnya kadang panjang, bacaan imamnya bagus, kemudian mengerti bahasa Arab. Beberapa dari orang tersebut mengatakan kalau imamnya baca, kadang-kadang dalam hati kita mengatakan semoga tidak berhenti bacaannya. Jadi kita lagi sholat nih, imamnya baca, bacaannya bagus, kemudian kita paham apa yang dibaca dalam suasana yang menyejukkan, menyenangkan. Ya, di Masjidil Haram depan kita ada Ka'bah. Kadang-kadang kita berdoa dalam hati, jangan stop, jangan berhenti. Jangan berhenti, mudah-mudahan tidak berhenti, lanjut terus dibacanya, mudah-mudahan tidak berhenti. Kenapa? Menikmati. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Sehingga para jamaah sekalian pentingnya bahasa Arab ya. Nah, kita berjanji Ramadan pokoknya setelah ini saya belajar bahasa Arab supaya apabila Allah perjumpakan waktu kita dengan Ramadan selanjutnya, saya sudah paham minimal dasar-dasarnya dan saya bisa memahami dengan lebih baik. Kita baca Al-Quran, di sela-sela tersebut kadang berdoa, baca lagi, berdoa lagi, ya, baca lagi, berdoa, baca lagi, merenung lagi, ya Allah ternyata aku begini, ternyata terlalu mengincar dunia. Baca lagi, ya Allah mudahan semua tidak seperti Fir'aun, tidak seperti ini. Baca lagi karena paham. Disitulah nikmatnya. Disitulah nikmatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya sudah syuruh untuk kita. Ya, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas ya. Janji-janji kita sangat banyak sekarang soalnya. Janji kita begitu banyak di bulan Ramadan ya, nanti begini, nanti begini, nanti begini, terlalu banyak. Dan sangat banyak yang perlu kita tunaikan janji tersebut, berjanji lebih baik setelah di bulan Ramadan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para jemaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan, dan semoga kita istiqomah tetap melanjutkan amal-amal tersebut, dan ini menjadi kabar gembira yang disegerakan bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.